Salam pemberdayaan. Teman-teman Gerakan Kredit Union, berjumpa kembali dengan saya, Agustinus Halibata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang 7 manfaat menabung di kredit union. Seperti video saya sebelumnya bahwa kita telah membahas tentang bagaimana kita keluar dari kemiskinan dan ketergantungan melalui kredit union. Salah satu caranya adalah ketekunan dan penghematan. Untuk itulah menabung menjadi penting bagi kita sebagai sarana kita membangun kualitas hidup kita menuju sejahtera, menuju mandiri, dan menuju bahagia. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya ingin membahas tentang 7 manfaat menabung dan ikuti penjelasan saya berikut ini tentang bagaimana menabung membantu kita untuk hidup lebih baik. Pertama, menabung mendidik diri kita untuk berhemat. Berhemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang. Berhemat bukan pelit. Berhemat juga berarti membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Berhemat adalah usaha kita untuk tidak membelanjakan uang secara sembarangan. Berhemat juga artinya kita berusaha untuk menunda membelanjakan uang untuk kebutuhan yang tidak penting dan mendesak. Singkatnya, berhemat adalah usaha kita untuk memperkecil pengeluaran sehari-hari sehingga menghasilkan uang yang besar untuk ditabung. Orang-orang yang terbiasa dengan hidup berhemat akan memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih besar dan bernilai di waktu yang akan datang. Menabung dan berhemat adalah dua aktivitas yang berhubungan sangat erat. Kebiasaan berhemat akan menciptakan tabungan bagi masa depan, demikian juga sebaliknya kebiasaan menabung akan mendidik diri kita untuk hidup berhemat. Kedua, menabung membuat perencanaan keuangan secara tepat. Banyak orang bilang uang bukan segalanya, akan tetapi harus diakui bahwa hampir segala sesuatu butuh uang. Banyak orang juga meyakini bahwa uang tidak menyelesaikan masalah, namun demikian banyak masalah lebih mudah diselesaikan jika ada uang. Ada sebagian orang mengatakan uang tidak akan dibawa mati, akan tetapi kita seringkali merasa mau mati jika tidak ada uang. Ada juga orang yang mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, tapi sadarkah kita bahwa banyak kejahatan terjadi karena kekurangan uang? Satu lagi, orang sering berkata bahwa cinta lebih penting dari uang, akan tetapi sekali lagi, sadarkah kita bahwa cinta lebih indah kalau ada uang? Nah, intinya kita jangan alergi dengan uang. Kita harus bisa mengatur uang dan mengelolanya dengan bijak. Kemampuan mengatur uang dikenal sebagai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan bukan sekedar mencatat pengeluaran dan pemasukan, tetapi bagaimana membuat rancangan pemasukan dan pengeluaran sebelum uang itu dibelanjakan, sehingga uang itu kita kelola lebih terarah. Dengan demikian, uang lebih banyak membantu kita meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, menabung membantu kita menyiapkan masa depan secara bertanggung jawab. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa menabung itu untuk menyiapkan masa depan. Namun demikian harus menjadi jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan masa depan itu. Bagi saya, masa depan itu paling sedikitnya menyangkut 3 hal, yaitu pendidikan anak-anak, hari tua, dan menikmati kerja serta usaha. Anak-anak yang berhasil dalam pendidikan adalah idaman setiap orang tua. Salah satu indikator penting keberhasilan hidup setiap orang adalah mampu mengantarkan anak-anaknya mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, para orang tua biasanya akan mengeluarkan uang yang sangat besar untuk menyekolahkan anaknya. Bukan rahasia umum lagi bahwa pendidikan yang bermutu itu mahal. Artinya menabung adalah satu-satunya jalan untuk menyiapkan biaya pendidikan bagi anak-anak. Menjadi tua adalah pasti, setiap orang akan mengalaminya. Salah satu ciri penting memasuki usia lanjut adalah tenaga berkurang, penghasilan menurun atau berhenti, kebutuhan cenderung tetap, dan kesehatan mulai terganggu. Jika kita memiliki kebiasaan hidup berfoya-foya pada usia muda, maka dapat dipastikan akan terlunta-lunta pada saat memasuki usia lanjut. Hidup tergantung kepada keluarga dan jaminan sosial, semua serba terbatas, maka tidak ada jalan lain selain menabung untuk mempersiapkan hari tua. Bagi kita, menabung bukan saja untuk menyiapkan uang pada masa yang akan datang, tetapi untuk berinvestasi pada usaha produktif atau menciptakan income generating. Dengan memiliki usaha produktif, kita memiliki sumber pendapatan tetap yang mampu membiayai hidup kita secara terus-menerus walaupun secara fisik kita sudah terbatas dalam menghasilkan uang. Dalam konteks ini, uang tetap bekerja untuk kita. Setiap usaha dan kerja keras harus dinikmati. Bagaimana caranya? Jawabannya sederhana, rekreasilah secara benar. Menabung adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyiapkan kegiatan rekreasi tersebut. Misalnya, kita pergi mengunjungi destinasi wisata tertentu yang membantu kita untuk merasa segar dan tenang. Keempat, menabung membantu kita menyiapkan dana darurat.
Dana darurat adalah dana likuid yang harus kita miliki pada saat kita mengalami keadaan tertentu seperti sakit dan PHK. Sakit itu adalah kepastian yang tidak pasti. Artinya kita pasti akan sakit, hanya tidak tahu kapan akan terjadi. Sakit itu mahal. Jika kita tidak pernah menyiapkan dana darurat, maka pada saat jatuh sakit, kita akan kehilangan aset untuk biaya berobat atau rumah sakit. PHK adalah keadaan darurat yang dapat menimpa siapa saja. Pada saat PHK kita akan kehilangan pekerjaan, artinya kita kehilangan sumber pendapatan. Pekerjaan baru tidak bisa serta-merta kita dapatkan. Kebiasaan menabung membantu kita untuk selalu siap dalam kondisi darurat. Dana darurat ini di luar asuransi dan proteksi yang kita miliki. Kelima, menabung menciptakan kesejahteraan bagi kita. Setiap orang pasti ingin sejahtera, tetapi banyak orang tidak tahu cara untuk menjadi sejahtera. Dalam seluruh nasihat keuangan orang-orang kaya, menabung dianggap mereka sebagai titik berangkat menjadi mandiri dan sejahtera. Jadi, jika ingin menjadi sejahtera dan bahagia, menabunglah. Menabung adalah jalan paling efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Seiring dengan meningkatnya jumlah tabungan, kita bisa membeli atau kredit untuk menciptakan berbagai aset seperti rumah, tanah, kendaraan, dan usaha produktif lainnya. Jika kita mulai mampu memenuhi kebutuhan dasar kita secara layak, dapat menabung secara konsisten, dan mulai bisa membeli aset tetap, inilah tanda kita sudah mencapai suatu titik yang disebut dengan sejahtera. Keenam, menabung dapat membantu kita membangun kekayaan. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Inilah nasihat yang paling umum yang pernah kita dengar tentang dampak menabung bagi penciptaan kekayaan. Dalam banyak nasihat orang kaya kepada generasi muda, menabung secara konsisten adalah cara paling efektif untuk menciptakan kekayaan itu. Menabung dapat membentuk dasar aset. Dasar aset yang besar bisa dijadikan modal untuk investasi di usaha mikro lainnya. Pada akhirnya usaha mikro itulah yang akan menjadi sumber pendapatan baru atau income generating bagi kita. Dengan demikian, menabung adalah kunci sukses untuk menjadi kaya. Ketujuh, menabung membuat hidup kita sederhana. Hidup sederhana tidak sama dengan hidup melarat. Hidup sederhana adalah tindakan kita membelanjakan uang secara efektif dan efisien. Dengan hidup sederhana, kita bisa mengatur gaya hidup yang sesuai dengan pendapatan yang kita peroleh. Orang-orang yang dengan gaya hidup lebih besar daripada pendapatannya adalah mereka yang konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku besar pasak daripada tiang atau berbelanja lebih besar dari pendapatan. Akibat gaya hidup yang konsumtif itu, orang bisa terdorong untuk membuat hutang jahat atau tindakan korupsi. Kebiasaan menabung adalah tindakan menghargai uang sehingga membuat hidup kita tidak konsumtif tetapi selalu efektif dan efisien di dalam menggunakan uang. Teman-teman Gerakan Kredit Union, terima kasih atas pembelajarannya hari ini bersama dengan saya. Dan jangan lupa beri dukungan untuk channel Kredit Union kita dengan cara like dan subscribe di channel ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran Kredit Union yang lainnya.